Halo semuanya, jadi balik lagi. Jadi hari ini kita bikin tutorial lagi tentang apa ya? Tentang Python. Nah, jadi kita bikin kalkulator penghitung pajak. Ya, jadi caranya adalah, jadi langsung aja lah ya. Jadi caranya kalau kita mau bikin kayak gini, kita control new dulu, kita main window, terus ini aku biasanya tarik begini. Kayak kalau aku biasanya sih nyesuaiin windownya dulu. Nah, terus habis itu cara buat ngedit kayak gininya, kita ini dulu, masukin dulu line edit. Nah, terus habis itu ini kita change style sheet, jadi kayak gini, Q line edit kurung kurawal. Misalnya backgroundnya sebenarnya bisa diganti, kayak misalnya backgroundnya mau apa, red kayak gini. Terus corner radius, salah, border radius ini berapa, misalnya kayak 15 px. Sebenarnya tergantung selera sih, nyesuaiin aja, mau kotak kayak gini atau kayak ada corner bordernya kayak gini, nggak apa-apa, terserah sih sebenarnya. Terus kita tutup awal, kita apply. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, jadi kayak gini. Bisa kalau warna putih juga bisa, terserah. Ini cuma sesuai selera aja, white aja lah ya. Nah, terus habis itu kita pakai buat tulisan-tulisan kayak gini. Ini tuh pakai label aja, kayak gini, pakai label. Terus kalau mau ganti fontnya itu di sini, di bagian Q widget, terus di bagian font. Nah, ini di sini tuh bisa milih font. Misalnya aku pakai font Century ini ya. Nih, terus fontnya mau berapa, hitungan aja, ini aja. Nah, ceritanya terus ini bisa diganti, cara gantinya juga kayak gini, tinggal double tap aja, double klik maksudnya. Ini bisa diganti juga ukuran besarnya. Nah, terus ini kita pakai spin box. Ini kita pakai spin box. Terserah, ini mau dibikin radius juga bisa, bener-bener sesuai, terserah sih customasi kalkulator ini mau bagaimana. Terus habis itu kita pakai push button. Nah, push button kan, ini push button buat kayak gini. Nah, ini bisa juga diganti kayak gini.
Nah terus ini cuma pakai label lah ya, pakai label tinggal drag and drop. Nah terus ya habis itu nanti kan di sini hitungannya kan kayak muncul ini ya, muncul kayak berapa totalan harganya kan habis dihitung pajaknya. Nah jadi kita add label lagi tuh, tapi dikosongin gitu, kayak gini aja tuh, ada kan tuh. Jadi caranya begitu buat ngedesain ngedesain kayak UI lewat PYQT5 designer gini. Nah harus punya dulu aplikasinya dengan cara jadi buka CMD dulu sih. Nah setelah ini kita save kan, kita save. Nah kita save kan, jadi nih kita simpan ke sini kan. Terus cara kita nge-convert ke PY nya, jadi kalau mau supaya supaya bekerja kalkulatornya kan, ini kan file UI. Nah harus kita ubah dulu ke Python. Nah jadi kita buka CMD, terus kalau aku biasanya sih kalau mau gampang itu di copy aja sih letaknya. Jadi harus nge-copy letaknya kayak gini misalnya push, nah pakai tanda petik ini. Nah kalau udah kayak gini berarti tinggal tulis codingan buat codingan buat nge-convert UI ke PY. Jadi kalau nggak salah codingannya Python pyqt5.uic.py nama filenya apa. Kalau mau itu tinggal copy aja sih sebenarnya. This is that one. Nah kalau misalnya udah kayak gini berarti udah berhasil. Nah bakal muncul di satu file yang sama ini. Nah ini kan kita tulis pajaknya berapa. Nah kan ini kan belum bisa ngitungnya, jadi kita harus ngeprogram dulu di gimana namanya, di Python juga. Jadi aku udah ada codingannya. Jadi kita pakai codingan yang ada di internet juga bisa, tapi kita tinggal modif dikit aja sih sebenarnya. This couldn't happen again. This is that one. Nah, jadi kita bikin codingannya itu kalau mau ngeprogram UI-nya, kalau misalnya mau ngeprogram supaya bisa diketik-ketik, bisa dihitung. Nah, jadi kita harus satu file dulu nih. Ini kita buka codingnya. Nah, ini jadi harus sesuaiin dulu sama, kita tuh harus nyesuaiin ini, nyesuaiin sama yang
Kalau misalnya nggak sama itu nggak bakal bisa berjalan, kayak pasti gagal aja gitu. again. Kita koreksi dulu apakah ada This yang couldn't happen apa namanya again. yang nggak sama. Kita ini dulu. This is that one. Kalau biasanya saya ngecek dulu loh. Saya cek dulu apakah ada yang berbeda. Nah, kayaknya sudah nggak ada ya, kita coba dulu. Oh, kalkulat tax. Harusnya kalkulat nih. Kita ganti kalkulat. Jadi ini from kalkulat import bintang. Ini tuh maksudnya kita nge-import dari file codingan ini, terus nanti dimasuknya tuh ke sini supaya itu tuh jadi satu gitu loh, tanpa harus copy codingannya lagi jadi satu gitu. Nah, kita coba. Nah, muncul. Kita permisalan aja nih, berapa nih, 500.000. Nah, terus pajaknya terserah nih mau berapa nih, bisa 10 bisa. Nah, jadi muncul deh begini, jadi pajaknya menjadi 550.000. Jadi sekian tutorialnya, maaf kalau kurang jelas. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham, belum terlalu mengerti karena masih amatir. Jadi terima kasih yang sudah menonton.